Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat diet ataupun sobat sehat di rumah, teman-teman yang sedang menonton video ini, saya pada video ini akan memberikan topik ataupun menyampaikan topik tentang buah ya, yang bisa efektif untuk membantu membakar kalori kalian di bulan puasa. Jadi selain buah ini sehat ya, buah ini juga bisa membantu kita yang sedang ingin menurunkan berat badan atau juga sekedar ingin menjaga berat badan ya. Nah, ini bisa menjadi pilihan kalian semua di rumah untuk mengkonsumsinya ya. Jadi memang banyak ragam jenis atau macam buah ya, tapi hanya 11 yang saya rekomendasikan atau hanya 11 yang akan saya sampaikan. Jadi bagi teman-teman semua yang sedang menjalankan ibadah puasa, di samping sedang menjalankan ibadah puasa, ini juga menjadi kesempatan emas ya, ataupun kesempatan yang bagus untuk menurunkan berat badan ya. Jadi di samping ibadah dapat, berat badan juga menjadi langsing ataupun ideal. Nah, lebaran juga menjadi lebih oke. Jadi buah-buahan ini di samping enak, lezat, kaya akan nutrisi, ini juga bisa teman-teman pakai untuk diet ya, maupun diet hari biasa ataupun diet sedang bulan puasa ya, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah ya. Jadi bisa dikonsumsi. Oke, tonton video ini sampai habis ya. Jangan coba-coba di skip kalau ingin informasi yang diterima itu berantakan. Jadi biasakan nonton video itu sampai habis ya, supaya informasi yang diterima itu tepat, full ya, ataupun komplit. Rekomendasi buah yang bisa membantu membakar kalori teman-teman semua. Yang pertama itu pepaya ya. Jadi pepaya ini memang buah yang gampang kita temui ya di lingkungan kita ya. Walaupun banyak jenisnya, tapi bisa pepaya apa saja ya. Jadi pepaya ini memberikan efek kenyang lebih cepat. Kemudian juga seratnya itu bisa membantu kita ya. Walaupun kita sedang tidur itu, jadi kita tidak terasa lapar ya. Nah, kemudian juga pepaya ini sangat bagus ya bagi teman-teman yang sedang menjalankan diet. Kemudian ada juga gangguan lambung ataupun pernah memiliki riwayat gangguan lambung. Nah, ini bisa pepaya menjadi pilihan buah yang memiliki efek kenyang lebih lama. Jadi bisa sobat diet pakai ya saat berbuka ya, saat ingin sahur ataupun cemilan di malam hari. Teman-teman semua bisa mengkonsumsi pepaya ini ya, mau makan secara langsung ya ataupun dibuat potongan dadu. Nah, tapi di sini tidak saya sarankan ya kalau seandainya buahnya dipakai ataupun dibuat menjadi jus ya, karena kalau seandainya makan langsung dengan di jus itu lebih baik dimakan langsung dibandingkan dengan di jus. Walaupun teman-teman nih sudah mengkonsumsi pepaya ya, tapi jangan pula nanti konsumsinya kalap ya, berlebihan ya. Jadi misalnya satu buah pepaya itu habis saat berbuka, nah ini tidak boleh juga ya. Buah yang kedua itu buah alpukat ya. Jadi buah alpukat ini bisa teman-teman makan secara langsung ya, ataupun diolah menjadi olahan lain, tapi tidak disarankan ini dicampur dengan susu kental manis ya. Nah, ini nanti malah kalorinya jadi naik. Kemudian alpukat ini tinggi kandungan lemak ya. Tapi meski tinggi kandungan lemak, ini lemaknya itu lemak baik ya. Jadi sangat bagus untuk kesehatan jantung, pembuluh darah kita ya. Nah, kemudian juga di sini teman-teman mengkonsumsi alpukat ini karena dia tinggi kalori. Nah, ini bisa sebagai pengganti nasi. Kalau seandainya teman-teman lagi makan nasi itu males ya, nah ini bisa makan alpukat. Kemudian juga alpukat ini bisa membuat kita kenyang lebih lama. Nah, misalnya nih teman-teman malas makan nasi ya, hari ini saya nggak makan nasi lah. Nah, kemudian bisa menggantinya dengan buah alpukat. Yang ketiga itu buah apel ya. Jadi buah apel ini memang sangat populer ya kalau seandainya orang-orang ingin diet ya. Nah, ini juga bisa teman-teman pakai ya, diet saat bulan puasa ya, mau saat berbuka ataupun saat sahur. Nah, ini bisa teman-teman potong-potong ataupun makan satu buah itu secara langsung. Tapi sebelum itu cuci dulu ya, kulitnya itu dibuang ya. Apel hijau ataupun apel Fuji ini bisa teman-teman konsumsi. Nah, apel ini tinggi serat sehingga menyebabkan teman-teman itu merasa kenyang lebih lama. Jadi kalau seandainya nih takut tidur, kelaparan ya kan, terbangun, nah bisa sebelum tidur konsumsi satu buah apel. Yang keempat buah pisang ya. Jadi buah pisang ini bisa menjadi pilihan juga. Nih, tapi ya bukan pisang goreng ya. Nanti teman-teman pakai gandum digoreng. Nah, itu bukan menjadi pilihan ya. Jadi buah pisang ini bisa dimakan secara langsung ataupun diolah menjadi smoothies ya. Nah, pisang ini dikenal dengan buah yang menyebabkan rasa kenyang lebih lama, kemudian juga mengembalikan energi tubuh lebih cepat. Nah, ini buah ini kaya akan karbohidrat kompleks. Nah, kalau seandainya teman-teman banyak mengkonsumsi pisang, sebaiknya nasinya dikurangi. Yang kelima itu buah semangka ya. Jadi semangka ini bisa
sebagai pengganti cairan ya, yang sudah kita puasa seharian ya, bisa sebagai rehidrasi cairan. Nah, misalnya teman-teman bisa mengkonsumsi semangka ini dipotong-potong ya, ataupun dipotong yang biasa yang kayak huruf V itu ya. Nah, ataupun nanti misalnya dicampurkan dengan buah-buah lainnya yang sebelumnya ataupun yang teman-teman suka, itu boleh. Yang keenam itu buah raspberry. Nah, di Indonesia memang jarang ya, sulit didapatkan, tapi ini juga bisa teman-teman pakai kalau seandainya memang ada, itu untuk diet ya, karena seratnya tinggi ya. Kemudian juga bisa membantu membakar kalori teman-teman ya saat sedang diet. Yang ketujuh itu buah blueberry. Nah, teman-teman memang kita jarang ketemu dengan blueberry. Buah blueberry walaupun bentuknya kecil, ini dia kaya akan antioksidan. Antioksidan ini bisa membantu melindungi sel-sel ya. Kemudian juga bisa menangkal radikal bebas. Kemudian tinggi serat tentunya. Nah, ini cocok seandainya dipakai untuk menurunkan berat badan. Nah, tapi ini jarang ditemuin ya. Siapa tahu teman-teman di rumah punya ya, habis jalan-jalan ataupun dikirim saudara. Yang kedelapan itu buah stroberi ya. Jadi buah stroberi ini terkenal ya, walaupun rasanya agak-agak kecut sedikit. Nah, tapi dia bisa menurunkan berat badan ya. Itu menghambat pembentukan sel-sel lemak ya. Nah, jadi bisa teman-teman pakai kalau seandainya ingin diet. Kemudian buah stroberi ini juga bisa menghilangkan stres ya. Biasanya kalau seandainya kita stres kan, itu hormon kortisol kan bakal naik. Nah, ini bisa mengganggu berat badan, mengganggu proses diet kita. Nah, jadi teman-teman bisa makan stroberi ini ya. Nah, biasanya kalau kita makan yang kecut-kecut itu kan bisa menurunkan tingkat stres. Yang kesembilan itu buah melon ya. Jadi buah melon ini dia rendah kalori, tinggi serat, tinggi antioksidan, ada vitamin C ya, beta karoten. Ya, nah ini bisa bermanfaat sekali bagi kesehatan tubuh kita. Nah, kalau seandainya teman-teman menjadikan pilihan utama buah-buahan melon ini ya untuk menurunkan berat badan, itu sangat cocok sekali. Nah, apalagi seandainya ini buah melon ini kan teman-teman konsumsi misalkan saat berbuka ataupun saat sahur. Nah, ini juga dia bisa membantu ya untuk mengganti cairan kita yang hilang ataupun memenuhi kebutuhan cairan kita. Kadar air di melon ini juga bisa membantu teman-teman di rumah untuk menurunkan berat badan. Nah, jadi teman-teman yang ingin menurunkan berat badan, ingin membakar kalori lebih banyak, nah ini konsumsilah melon secara teratur ya, ataupun bisa menjadikan melon ini pilihan untuk buahnya. Yang ke-10 itu buah markisa. Nah, siapa yang tidak tahu buah markisa? Siapa yang tidak suka dengan buah ini ya? Jadi buah ini kaya akan antioksidan, vitamin A, vitamin C, tentunya tinggi serat ya. Nah, cocok sekali teman-teman memasukkan buah ini dalam menu untuk makanan diet ya, ataupun buah diet. Jika teman-teman mengkonsumsi markisa ini secara teratur, nah ini bisa mengendalikan nafsu makan ya, bisa mengendalikan keinginan ingin makan. Nah, jadi teman-teman berhasil dietnya. Tapi kalau seandainya diet tapi nafsu makan masih berlebihan ya, keinginan makan masih berlebihan, otomatis nanti pasti akan kecolongan. Yang ke-11 itu buah jeruk ya. Jadi banyak orang di luar sana yang mengkonsumsi jeruk ini, misalnya dibikin es teh jeruk, kemudian juga di jus. Nah, ini sebaiknya konsumsilah buah jeruk ini sebaiknya itu utuh ya. Karena kalau seandainya dikonsumsi jus ataupun minuman lainnya itu kurang efektif kalau seandainya teman-teman ingin menurunkan berat badan. Tapi kalau dibuat utuh, dimakan utuh, nah ini saya rekomendasikan sekali karena bisa efek kenyang lebih lama ya, membantu menurunkan berat badan ya, pasti lebih oke lah dibandingkan dengan minum jus. Kemudian kalau teman-teman nih mengkonsumsi jeruk, sebaiknya itu makan dulu ya, karena kan jeruk ini agak asam ya. Nah, kalau seandainya asam kan nanti yang punya gangguan lambung takutnya itu kambuh ya. Kalau kambuh kan nanti bukan diet aja yang gagal ya, puasanya juga ikut gagal. Oke, itu tadi teman-teman buah-buahan yang saya rekomendasikan untuk diet, untuk menurunkan berat badan ya, untuk membantu membakar kalori teman-teman lebih banyak. Tapi juga dikombinasikan dengan metode diet yang sudah saya terangkan sebelumnya. Nah, ini bisa dikombinasikan ya. Kemudian juga jangan lupa olahraga teratur. Semoga langsing ideal lebaran nanti. Silakan komentar lebaran nanti ya di sini ataupun sekarang juga komentar silakan. Semoga berhasil. Selamat diet. Diet ini dilakukan seserius mungkin ya, sebenar mungkin. Jadi ini kesempatan teman-teman selagi bulan puasa, selagi sambil menjalani ibadah juga bisa menurunkan berat badan dengan cepat ya, dan juga tetap semangat berpuasa. Salam sehat, sampai jumpa.